Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Amin. Sudah siap belajar belum? Rapikan terlebih dahulu ya tempat duduknya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua ya, Alhamdulillah. Nah, sebagai bentuk rasa hormat dan rasa cinta kita terhadap pahlawan dan lagu-lagu nasional, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Kalian tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan pembelajaran pertama. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini yang akan kalian capai? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang akan kalian capai yang pertama, kalian mampu menentukan dan mengembangkan ide pokok setiap paragraf secara runtut. Selanjutnya, kalian mampu mengenal organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa sih gerak itu? Ya, gerak itu merupakan suatu tanggapan rangsangan dari dalam maupun dari luar. Nah, sistem gerak juga mempunyai fungsi. Kalian tahu tidak? Fungsi sistem gerak itu untuk apa saja? Ya, untuk berjalan, melompat, berlari, berenang, dan masih banyak lagi ya. Nah, agar kalian lebih semangat lagi dalam belajarnya, Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk semangat ya. Siap? Tepuk semangat. 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 Halo, hai. Udah siap belajar belum? Nah, anak-anak sekarang buka buku siswanya. Di sana ada percakapan. Kalian amati dan analisis percakapan tersebut ya. Sudah anak-anak dipahami sama dianalisisnya? Nah, sekarang ibu mau nanya, mengapa kelinci bisa berlari meloncat dengan sangat lincah? Ayo, mengapa kelinci bisa berlari meloncat dengan lincah? Ya, betul, karena kelinci mempunyai organ gerak sama dengan manusia. Sekarang duduk berkelompok ya. Nah, cara pembagian kelompoknya kalian berhitung 1 sampai 5. Nanti kalau misalkan kalian sudah ketemu sama angka yang sama, langsung ya membentuk kelompok duduknya. Bisa dimengerti? Sekarang kalian baca bacaan yang ada di buku tersebut. Ibu kasih waktu selama 5 menit ya. Sudah bacanya? Nah, anak-anak, yang ada di teks bacaan tersebut itu tentang apa sih? Ya, betul, tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Gerak manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak itu berguna untuk apa? Tadi di awal pembelajaran sudah Ibu kasih tahu. Organ gerak itu berguna untuk apa ya? Ya, berguna untuk melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada hewan dan manusia ada 2 macam, yaitu alat gerak aktif berupa otot, ingat-ingat berupa otot, ya, dan alat gerak pasif berupa tulang. Anak-anak ada yang tahu gak kenapa tulang disebut pasif? Kenapa otot disebut alat gerak yang aktif?
Nah, jadi kenapa sih tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Walaupun tulang alat gerak yang pasif, akan tetapi tulang mempunyai peran alat gerak yang cukup besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sementara kenapa ya otot itu disebut dengan organ gerak yang aktif? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Apabila otot menempel pada tulang, maka tulang tersebut akan bergerak. Di sini ada tulang anggota gerak. Yang pertama yaitu rangka kaki yang terdiri dari ruas-ruas jari kaki. Yang di sebelah sini tulang-tulang telapak kaki yang ada di nomor 2. Terus tulang dadu, tulang tumit, tulang loncat, tulang bentuk kapal, tulang-tulang bentuk baji, dan tulang-tulang bijan. Yang kedua yaitu rangka tangan. Yang pertama ada tulang bentuk kapal, tulang besar segi banyak. Selanjutnya ada tulang berkepala, ruas-ruas jari, tulang bulan, tulang bacang, tulang berkait, dan tulang-tulang telapak tangan. Ibu mau nanya lagi sama kalian, kenapa ya kelinci sama ikan berbeda alat geraknya? Padahal sama-sama hewan ya. Coba ada yang tahu gak? Coba angkat tangannya. Ya betul itu, karena kelinci sama ikan itu berbeda habitatnya. Kalau ikan di mana? Di air. Ya, pintar sekali anak-anak ibu. Kalau kelinci di mana? Di darat. Ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian bersama anggota kelompoknya menentukan ide pokok pada bacaan tersebut yang kalian tadi udah baca. Ada yang tahu nggak apa itu ide pokok? Nah, pasti lupa lagi ya. Baik, nanti sebelumnya Ibu akan jelasin dulu ya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok berada pada awal, tengah, dan akhir paragraf. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Kalian nanti isi ya pada tabel yang sudah disediakan, bisa dipahami. Nih, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Selamat mengerjakan. Sudah anak-anak mengerjakan LKPD-nya? Nah, sekarang kita koreksi bareng-bareng ya. Pada paragraf pertama itu apa sih ide pokoknya? Ada yang tahu nggak? Ayo perwakilan kelompoknya. Oh, ya betul. Ide pokok yang pertama yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Oke anak-anak, sekarang lembar LKPD-nya dikumpulkan ya. Apa ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran materi yang telah kita pelajari hari ini? Bagus. Setelah itu, kumpulkan ya LKPD pembelajaran yang telah kalian isi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Nah, jika tidak, baik, Bapak yang akan bertanya. Ada berapa sih alat gerak hewan dan manusia? Ya, betul, 2. Apa saja? Yang pertama itu alat gerak aktif, yang kedua itu alat gerak pasif. Apa sih alat gerak aktif itu? Alat gerak aktif itu berupa otot. Nah, kalau alat gerak pasif itu berupa tulang. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Gitu. Kalian tetap semangat, tetap belajar di rumah agar kalian selalu bisa memahami apa yang kita pelajari di kelas.
Nah, sebelum kita pulang, coba kalian lihat kebersihan di bangku kalian, apakah masih ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, tolong kalian buang ke tempat sampah. Baik, sebelum kita keluar kelas, alangkah baiknya kita membaca doa. Kita baca doa sama-sama. Tolong ketua kelas pimpin doa. Baik, doa selesai. Silahkan kalian pulang. Hati-hati di jalan dan tetap belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.